Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih karena diundang untuk memberi sharing, lebih tepatnya sharing mengenai new paradigm global thinking as a researcher. Mungkin saya akan banyak berbicara mengenai pengalaman nanti, lebih kepada pengalaman. Sebelumnya mungkin saya berikan waktu saya sedikit untuk brief mengenai UTM. Setelah itu baru saya akan masuk ke materinya. Jadi sebenarnya saya ada planning mau ke Indonesia, khususnya ke UNAI. Bertemu sama beberapa teman di sana, tapi karena pandemi ini, jadi saya pun tidak bisa pergi kemana-mana, apalagi Malaysia sangat strict dengan peraturannya. Saya bisa pulang ke Indonesia, tapi saya ingin masuk ke Malaysia kembali nantinya susah. Jadi izinnya levelnya sangat tinggi. Kalau di sini disebut Komite Keselamatan Negara. Jadi imigrasi itu tidak berhak mengizinkan orang masuk sebelum Komite Keselamatan Negara mengizinkannya. Jadi ada teman saya yang kebetulan pulang yang dekat sama saya ke Indonesia, itu sudah 10 bulan di Indonesia, belum bisa pulang. Jadi sangat lama gitu kan untuk. Oke, saya akan brief sedikit UTM. Ini background-nya sengaja saya tampilkan UTM. UTM itu bangunan yang tengahnya adalah masjid dan bangunan yang lainnya melingkar arah masjid. Senternya adalah masjid. Oke, itu ada historinya. Nanti mungkin saya bisa sedikit brief mengenai itu. Dan UTM mempunyai 1.500 hektar areanya, sangat besar. Dan UTM juga melakukan perubahan yang signifikan. Kita dari 14 fakulti menjadi 7 fakulti. Yang paling ekstrim itu adalah Fakulty of Engineering. Yang sebelumnya konsep UTM itu adalah Fakulty Mechanical Engineering sendiri, Faculty of Civil Engineering sendiri, dan fakulti lain-lainnya akan sendiri. Maka untuk engineering itu digabung, 6 fakulti menjadi 1, consist Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical, Computer, Chemical, satu lagi, I forgot satu lagi. Jadi total untuk Fakulti Engineering itu jumlahnya ada 750 staff, academic staff. Ya, satu fakulti kami cukup besar, 7.500 academic staff. Total semua ada PhD, yang 7.500, ditambah yang non-PhD, dan supporting staff dalam 1.000. Jadi total kami semuanya dalam, more or less dalam 3.000 akademik dan non-akademik staff. Dalam UTM kami ada beberapa institut, ya, dari beberapa institut dan beberapa research alliance. Salah satu institut yang saya berada adalah Institute Human Centered Engineering. Jadi institut ini berfungsi untuk meneliti, ya, research mengenai manusia, tapi dari perspektif engineering. Di situ ada IGN UTM Cardio Center, jadi jantung. Ya. Satu lagi adalah Magic X Media and Game Innovation Center of Excellence. Satu lagi Sport Innovation and Technology Center. Sebelumnya saya di situ. Dan satu lagi adalah Medical Device Innovation and Technology Center. Jadi ini adalah center-center yang ada di UTM. Bukan di UTM, di iHuman. Di UTM sendiri kita ada research center 35
research center total semuanya. Ini adalah visi misi UTM, visi misi Meditex. Ya, visinya to become global reference in center ya, in medical device. Setelah itu kita ingin menjadi conduct research to develop and commercialization of innovative and competitive medical device technology. Meditech, kita mempunyai Meditech Strategic Home, ya, yang dalam Meditech itu kita ada beberapa fokus area. Salah satunya implant teknologi, biomaterial, bioinstrumentation, bioinformatik, dan biosensor. Jadi ini adalah gimana cara Meditech bergerak ya dengan key focus area yang kita tentukan. Setelah itu saya brief sedikit. Meditech ini cukup panjang historinya. Kita mulai ada itu pada tahun 2006. Ya, pada tahun 2006 itu bermulai dari research group yang di-develop oleh Profesor Dato Insinyur Dr. Muhammad Rafiq ya, sebagai founder untuk research group tersebut. Berjalannya waktu, saya diminta untuk mendirikan satu research center, berkembang sehingga kami mengconvert research group itu menjadi research center, dan sebagai research center itu kita mulai 12 Februari 2019. Ya, tapi center ini berjalan dengan research group sebagai sebelumnya. Nah, jadi saya baru masuk sedikit mengenai ini. Saya sebenarnya sangat tertolong dengan apa yang telah disampaikan sama Prof. Cita. Setelah itu Dr. Miftah yang secara garis besar telah diterangkan sama mereka. Nah, jadi saya tinggal mengcombine-kan apa yang telah disampaikan. Jadi saya di sini hanya pertama saya ingin mengingatkan bahwa profesi kita buying academia. Ya, academia itu continues to provide scientific education, despite attempt to turn it into system, professional schooling. Ya, jadi kalau kita menjadi akademia itu a relative rewarding profession. Ya, dia banyaklah kita mendapat reward dari kita menjadi akademia. Setelah itu mungkin yang tidak enaknya kita menjadi multiple task. Ya, jadi kita ini bukan hanya menjadi pengajar, tapi kita juga diminta menjadi peneliti, dan kita juga diminta untuk menjadi income generation daripada suatu institution, lab, ya, dan macam-macam semuanya. Dan kita ikut juga involved dalam administrasi. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman seperti itu. Jadi multitasking. Nah, kelebihannya adalah kita relatively more freedom. Ya, relatively more freedom artinya kita banyaklah kebebasan. Kita tidak concern masuk jam berapa, kerjanya keluar jam berapa. Kita lebih free, dan apa yang harus kita lakukan, kita sudah ada dalam boundary yang telah ditentukan. Kita bergerak di dalam boundary itu sudah mencukupi ya, untuk kita disebut sebagai akademia. Jadi quite flexible time, waktu yang sangat fleksibel. Ya, bisa kita squeeze waktu kita untuk keluarga, squeeze waktu kita mungkin untuk liburan, berbanding dengan profesi-profesi yang lain. Tapi dengan segala flexibility ini, kita dituntut banyak KPI,
ya, KPI Key Performance Indicator, di mana kami di sini di UTM kami tidak menggunakan KPI lagi, Key Performance Indicator, tapi lebih kita menggunakan Key Amal Indicator. Jadi amal ya, lebih luas lagi, holistik kita memandangnya. Jadi tidak fokus terhadap KPI-nya saja. Jadi beyond daripada KPI itu adalah amal ibadah kita, baik apapun agama kita. Setelah itu kita sebagai dosen ini juga must able to hands on, ya. Jadi kita tidak hanya bisa ngajar, tapi kita harus bisa hands on. Ya, ini cukup menjadi tantangan yang berat untuk kita sebagai akademisi. Apalagi di sini semuanya medical, ya, dentistry. Jadi hands on itu sangat penting. Ya, kalau dokter ini kalau dia mendrill giginya pada satu lubang, 100 kali dia mendrill, lubangnya itu posisinya harus sama. Jadi hands on itu sangat utama berbanding dengan teorinya. Teorinya harus kuat, bukan saya mengecilkan satu teori, tapi untuk medical doctor hands on itu lebih diperhatikan karena dia akan berhubungan dengan orang lain. Jadi hands on sangat besar pengaruhnya. Quite rewarding if your strategy is correct. Ya. Jadi strategi itu penting. Ya. Jadi strategi yang baik itu sangat penting. Itu telah diterangkan oleh Prof. Cita dan Dr. Miftah tadi yang pertama. Jadi strategi itu harus betul. Ya, kalau tidak kita berbuat kerja dari A sampai Z, tapi ketika hasilnya tidak keluar, artinya nanti ada punishment terhadap kita. Artinya kita tidak perform well, jadi dia tidak bagus juga. Ya. Jadi trust by society. Jadi kerjaan kita ini sebagai akademik ini sangat dipercaya. Nanti saya akan tunjukkan surveinya, pekerjaan apa yang sangat dipercayai oleh society. Ya. Dosen, saintis, pengajar itu adalah satu bank akademia. Jadi kita tidak bisa hanya pengajar, kita tidak bisa hanya peneliti, kita tidak bisa membantu masyarakat di luar sana, tapi merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi trusted of society itu terhadap kita sebagai akademia itu sangat tinggi. Setelah itu expectation is very high and increase. Ini nggak bisa kita tutup mata. Ekspektasi terhadap akademia itu sangat tinggi. Saya baru ada meeting 2 hari lalu sama big company, satu investor mau datang ke Malaysia. Salah satu yang ditanya itu adalah pihak universitas. Ketika dia mau invest perusahaannya di suatu negara, company itu akan bertanya, apakah human resource kita mempunyai human resource yang cukup untuk menggerakkan perusahaan mereka. Itu yang pertama kali ditanya. Nah, disinilah ekspektasi orang terhadap akademia itu sangat tinggi. Jadi kita harus bisa mengeluarkan orang-orang multi-talent sehingga dia bisa apply kemanapun nantinya. Jadi kita harus ada various program kedokteran, dari mulai dokter gigi dan lain-lainnya, engineering, ya, engineering dari semua aspeknya. Apakah itu mencukupi suatu perusahaan untuk buka di satu negara? Jadi perusahaan juga bukan hanya survei keuntungan untuk mereka ketika mereka buka perusahaan di suatu negara. Tidak, bukan hanya ketersediaan tanah, tidak, bukan hanya facility, tidak. Tapi yang pertama dia tanya adalah human resource, human capital.
Nah, disinilah tugas akademia memegang peranan yang sangat penting. Oke, ini saya hanya sedikit brief kelebihan mengenai kelebihan ataupun ekspektasi orang mengenai bank akademia. Dan nanti kita akan hubungkan dengan yang lainnya. Oke, sekarang saya ingin ada 10 the most trusted profession. Ya, yang pertama itu scientist. Saintis itu orang sangat percaya. Apa yang dibicarakannya masyarakat akan percaya. Jadi ini sangat penting untuk kita sebagai akademia. Kita become scientist. Ya, tapi untuk medical doctor, ya, ini lebih bonus. Jadi kepercayaan terhadap Bapak Ibu yang ada di Fakultas Kedokteran Gigi, ya, contohnya sekarang yang mengadakan web seminar ini, mereka adalah kombinasi saintis dan dokter. Jadi kalau kita gabungkan kepercayaannya itu lebih daripada 100%. Jadi tidak ada yang lebih dari percaya masyarakat itu kepada saintis dan dokter. Setelah itu ada teachers di bawahnya. Bayangkan, kalau kita gabungkan di situ semuanya, kita menjadi 168% kepercayaan orang terhadap Bapak Ibu sekalian yang ada di di Fakultas Kedokteran. Kalau saya sebagai akademisi, tapi saya tidak bisa mempunyai tiga posisi yang sebagai guru, dokter, saintis, tidak. Paling saya bisa 2, teachers sama saintis. Profesi yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Sangat dipercaya oleh masyarakat. Setelah itu, tentara, polisi, ya, Polister, TV news readers, lawyers. Ini yang. Dan dari yang 10 terpercaya, dan ada juga less trusted profession. Sadly, salah satu masyarakat yang tidak percaya adalah politician. Jadi masyarakat tidak percaya sama politician. Government minister, masyarakat kurang percaya dengan menteri-menteri yang ada itu. Ada fasting eksekutif, ya, clergy, banker, mereka kurang percaya. Ada survei juga mengatakan 2 dari 3 orang tidak percaya terhadap politician. Ya. Setengah dari orang tidak percaya apa yang dikatakan oleh menteri. Makanya dalam satu negara itu yang harus diperhatikan adalah para saintisnya, gurunya, penelitinya. Itulah yang harus diperhatikan. Kalau yang ketiga ini bisa menjadi prominent di bidangnya masing-masing, sehingga mereka bisa jauh ke depan. Jadi suatu negara itu akan lebih dipercaya oleh masyarakatnya. Maka stability terhadap satu negara itu akan lebih tinggi. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi berdasarkan dari hasil survei yang ada. Oke, sekarang kita sudah tahu mengenai akademia, kerjanya seperti apa, kepercayaan terhadap masyarakat seperti apa. Nah, inilah tugas kita sebagai akademia, gimana kita menjadi saintis yang baik, guru yang baik, kalau di sana tambah bonus satu lagi menjadi dokter yang baik. Tadi menjadi dokter yang baik, Bu Cita sudah ada cerita panjang lebar juga, yang bisa digunakan untuk publikasi juga. Tapi pada saya, itu lebih kepada mengenai profesinya, ya, profesinya bagaimana bisa profesi itu bisa membantu masyarakat, penelitian yang dihasilkannya itu bisa membantu masyarakat. Nah, jadi atribut of a good academia ada 5. Ini bukan fix 5, banyak lagi. Nanti akan ada sambungannya lagi
Dan banyak lagi pendapat lain yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah thirst of knowledge. Ya, nanti saya akan ceritakan. Setelah itu searching for answer ataupun evidence. Tadi bercerita mengenai masalah evidence, bercerita luas masalah evidence. Setelah itu always reflect, thinking, and rethinking. Di sini Dr. Miftah tadi setelah memberi highlight yang cukup banyak mengenai think and rethink. Ya, jadi kalau kita melihat grafik pada satu grafik, kita bisa melihatnya berbagai angle dan bisa kita lihat berbagai tafsir. Ya, setelah itu akademia itu baik apabila dia able to communicate effectively and intelligently. Ya, jadi itu sangat baik. Baik. Setelah itu embrace systematic approach. Jadi ada 5 yang akan saya highlight di sini. Yang pertama adalah thirst of knowledge. Jadi kita itu lapar atau ingin tahu atau apa ya terhadap ilmu itu. Saya mohon maaf kebetulan saya Islam, jadi kalau dalam Islam itu mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Itulah menggambarkan bahwa saya sebagai Muslim, contohnya, telah diajarkan dari lahir sampai ke liang lahat itu untuk mencari ilmu. Kita dalam Al-Quran juga yang pertama, ayat pertama itu adalah Iqra. Baca. Jadi inilah ya yang harus kita perhatikan. The thirst of new knowledge itu kita harus kemukakan. Kebetulan saya baru dapat baby, baru 6 bulan. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai anak masing-masing, mungkin ada yang cucu. Ya, mungkin ada yang cicit. Jadi mempunyai anak, cucu, cicit, itu kita melihat proses belajar mereka. Proses belajar yang sangat perfect. Sampailah kita dewasa. Saya sangat respect, kalau di Malaysia pensiun itu wajib umur 60 maksimum. Kalau di Indonesia wajib rasanya umur 70 kalau profesor, kalau saya tidak salah. Artinya di situ adalah menggambarkan bahwa berapa pentingnya ilmu. Jadi profesor-profesor inilah yang menjaga ilmu, ya, yang mempunyai ilmu yang akan dibagi-bagikan kepada juniornya, anak didiknya, dan saya merasakan itu juga. Oke, di situ ada open mind about the things. Jadi kita nggak boleh tertutup terhadap sesuatu. Kita harus open terhadap sesuatu. Kita tidak harus membatasi. Nah, setelah itu baru kita bisa filter. Apakah informasi itu baik dan tidak? Jadi kita tidak harus langsung ketika sesuatu itu kita analyze is bad, langsung kita tutup the knowledge itu. Tidak. Kepolisian kalau dia menutup mata hanya membuka kepada hal yang baik, dia tidak baik mendeteksi orang yang jahat. Seperti itu. Explore of ground thinking beyond the box, leaving out the conventionals for something innovative. Inovatif, ada satu term lagi. Jadi kita itu harus dididik sebagai pendidik itu sebagai inovatif. Ya. Jadi kita sebagai innovate sesuatu. Jadi kita harus memikirkan sesuatu hal yang baru. Kita menemukan satu root yang baru. Kalau kita bisa menemukan itu, maka kita menjadi become prominent apa yang kita katakan. Gimana caranya?
dari true publication. Itu salah satu. Nah, dari riset yang kita lakukan, innovate something, dan kita bisa membuka suatu alur yang baru, maka kita bisa menjadi prominent di area itu. Treat the unknown frontier, not reinventing the wheels. Jadi, ini sangat penting. Jadi kita harus bisa memprediksi ke depan. Kita harus tahu di depan itu apa. Jadi kalau kita melakukan penelitian, sekarang apa yang kita lakukan? Nanti kita berharap kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau dalam roda itu kita lakukan sekarang, nanti dia ke bawah dan dia naik ke atas lagi, dan kita ulang. Nah, itu tidak bagus. Jadi kita harus melihat ke depannya, apa lagi yang baru, apa lagi yang baru, apa lagi yang baru. Bukan hanya kita melihat di sekeliling kita, apa yang orang sekeliling kita lakukan. Tidak. Kita tidak bersaing dengan apa yang ada di sekeliling kita. Kita tidak bersaing dengan teman-teman kita, contohnya yang ada di FKG. Kita tidak bersaing dengan teman-teman kita yang ada di UNAIR. Sama, saya pun juga demikian. Saya tidak akan bersaing sama teman-teman saya yang ada di UKM. Saya tidak akan bersaing teman-teman saya yang ada di Malaysia. Tapi saya try mengcombine-kan, tapi saya fighting dengan idea-idea yang ada di dunia sana. Gimana cara mencari the good idea, apa route yang baru, apa ide yang baru, adalah through membaca. Baca di jurnal yang bagus, maka kita menghasilkan ide-ide yang bagus. Nah, setelah itu, open mind for the new possibility to happen, even when everything is appear to have been discovered, of studied, of options exhausted. Ya. Jadi kita harus buka kepala kita, hati kita, menerima possibility, ya, to happen. Yang dikatakan Pak Miftah tadi, kita kadang hidup ini tidak bisa memilih sesuatu. Tetapi Allah memberi jalan dengan memberi satu aliran yang kencang di sana. Maka kita mengalir ke arah sana. Maka kita harus possibility menerima apa yang terjadi. Ya. Discovered has been discovered or studied, option exhausted. Jadi jangan sampai kita exhausted. Exhausted is kita udah terlalu letih, gitu kan? Jadi perubahan yang terjadi, apa yang kita inginkan tidak dapat, jangan kita menghasilkan satu yang fatigue, ya, exhausted, sehingga kita menjadi sakit. Kita hilang kebahagiaan kita dalam meneliti. Jangan. Makanya kita harus open mind to accept new possibility. Ya, apapun yang terjadi, kita harus bisa terima. Kalau di UTM ini, kita ada survei juga, bahwa dengan tekanan yang sekarang, orang yang mempunyai tekanan darah tinggi meningkat, penyakit-penyakit yang diabetes meningkat, semuanya meningkat. Jadi, apakah ini disebabkan oleh KPI yang meningkat? Tapi ada orang yang excellent, tapi dia tidak mengalami itu. Tapi dia mengamalkan bahwa dia bisa menerima all the possibility. Ya. Jadi bisa menerima all the possibility dan siap menghadapi possibility itu, baik-baik maupun buruk. Saya possibility paper kita di reject 50%. Siapa ada orang yang tidak pernah papernya di reject? Impossible. Jadi apakah kita harus stres? Tidak. Kita harus mencari jalan bagaimana paper kita bisa publish. Oke. Setelah itu continuous research, ya, researching for answer and evidence. Oke. Yang pertama, keenness is quality developed thoughts, ya.
and observance attitudes. Ya. Jadi ini penting. Develop the thought, the quality, develop a thoughts. Ya. Gimana cara kita mendevelop satu thoughts yang baik, ya, sehingga kita bisa observant the attitude, kita bisa develop the attitudes. Itu yang paling penting. Ya, kalau saya menseleksi untuk master ataupun PhD student saya, yang pertama saya lihat adalah attitudes. Saya tidak lihat dia pandai atau tidak. Yang pertama saya lihat adalah attitudes. Itu yang paling penting. Dengan attitude yang baik, insya Allah, I believe on that, dan dia bisa di-develop quality. See something more out of the common occurrence around him and must see opportunity quickly. The keyword di situ adalah opportunity. Jadi ketika kita melihat sesuatu, ketika kita berdiskusi sesuatu, kita harus cepat mengambil satu opportunity. Ya, opportunity, gimana kita mengambil kesempatan itu. Apa yang saya lakukan adalah saya akan berjalan dalam 1 tahun itu ke beberapa universitas yang ada medical school. Saya akan duduk sama mereka, duduk bersama-sama, diskusi, ya, sehingga kita melihat opportunity. Karena saya orang engineering, saya tidak mempunyai background medical, saya harus baca sendiri. Tapi sekarang saya tidak tahu the trend, the problem in medical school. Tidak ada yang tahu, saya tidak tahu, saya orang engineer. Jadi saya perlu mencari teman orang medical school. Nah, dari diskusi itulah saya men-tweet satu opportunity untuk kita develop bersama-sama sehingga kita bisa melakukan research bersama. Seperti itu. Nah, setelah itu di sini adalah level of evidence. Saya yang disampaikan sama Prof. Cita itu lebih kepada sampai di systematic review. Saya tidak melihat itu, saya beyond dari itu. Kalau dari kacamata publication, systematic review is the highest. Apa yang dikatakan oleh Prof. Mita adalah benar. Meta-analisis, systematic review. Itu levelnya sintesis. Study, synthesis, synopsis, summary, dan kita bisa develop the system, ya, computerized decision. Jadi sekarang kita bermain dengan big data. Ya, satu negara yang tidak mempunyai big data, dia tidak akan sukses dalam menghadapi satu masalah. Jadi contoh, dengan segala maaf saya ucapkan bahwa saya agak sedikit malu. Kenapa pemerintah, kenapa pemerintah tidak menggunakan the big data untuk mengelola data yang ada mengenai COVID ini? Itu salah satunya. Nah, jadi dalam kita dalam akademia ini, kalau kita hanya study, sintesis, itu normal. Jadi kita harus bisa membuat synopsis, summaries, kita mensistemkan dia. Jadi kita beyond daripada sintesis. Memang kita lebih banyak sebagai peneliti ini levelnya pada sintesis. Tapi setelah itu kita bisa me-improve the evidence, ya, the evidence tersebut, gitu. Nah, dengan data yang ada, contohnya, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah sakit, yang ada di hospital university, itu adalah suatu gudang data. Gudang data yang bisa ditulis seperti apapun. Itulah yang kita katakan sistem. Itulah data-data itulah yang kita olah sehingga kita bisa menghasilkan suatu good evidence. Kalau saya lebih kepada disintesis
Dan makanya saya perlu bekerja dengan medical surgeon sehingga saya bisa mendapat suatu kesimpulan yang lebih solid. Saya mungkin expert on the synthesis. Saya bisa mendetailkan sintesis, tapi saya tidak bisa mendevelop sampai sistem tanpa bantuan dari surgeon-surgeon yang ada. Seperti itu. Kadang saya iri terhadap surgeon, mereka ada semua, tapi saya tidak ada semua. Tapi dengan keinginan lebih, insya Allah kita harus membangun diri kita juga. Setelah itu, always reflect things and rethinks about the things he encouraged. Yeah? Pause and reflect on the knowledge that they gain, either formally or thoughts their experience gained insight. Yeah? Jadi kompleks. Jadi pause and reflect on knowledge. Ya, dia akan menggain sesuatu thoughts yang baik berdasarkan pengalaman ataupun gain the insight. Jadi orang itu akan lebih matured. Jadi kalau kita melihat satu grafik, Bapak Ibu bisa bandingkan. Ketika student kita menghasilkan satu grafik, kita duduk bersama-sama sama student kita, coba kita perhatikan. Student hanya melihat satu angle, mungkin hanya satu angle, dua. Tapi kita sebagai dosen, ketika kita melihat grafik itu, kita melihatnya sesuatu yang seksi, yang kita bisa lihat dari berbagai angle, sehingga kita bisa mengeluarkan satu interpretasi yang lebih daripada student kita. Itu karena apa? Karena the knowledge, apa yang kita dapat, kita lebih daripada experience kita itu lebih panjang daripada student kita. Nah, kenapa kita paksa student kita baca? Karena kita ingin dia berkembang, karena kita mau gain the experience, sehingga dia not far the level dengan kita sebagai dosen. Jadi think and rethink about things itu sesuatu yang besar. Ini saya gambarkan hanya melihat satu grafik, tapi melihat sesuatu dalam diskusi kita bisa menangkap. Ketika ada term-term yang disebutkan sama kolega kita, khusus saya reflect pada diri saya, contohnya pada surgeon, saya sangat senang ketika diskusi sama surgeon, ada sesuatu yang kita tangkap, dan itu kita bisa menjadikan satu idea yang lebih matang. Setelah itu, inside the creative thoughts, creative thoughts that make one nod his head. Jadi di sini saya ingin tadi ada kata-kata innovate. Innovate itu lebih tinggi daripada dia kreatif. Oke, levelnya lebih tinggi. Kalau innovate itu kita menciptakan sesuatu yang baru, kita menemukan sesuatu yang baru. Kreatif ini kita mengubah sesuatu sesuai dengan fungsinya. Contoh, handle tangan ataupun mouse yang kita selalu gunakan itu mungkin tidak begitu ergonomik dengan tangan kita, sehingga kita kreatif, kita ubah the shape, sehingga kita dengan kreatifnya kita ubah sehingga dia lebih baik, lebih enak dilihat, lebih enak digunakan. Tapi kalau inovatif, dia menghasilkan sesuatu yang baru. Seperti itu. Okay, a good researcher must be able to communicate effectively. Ya, ini sangat penting. Salah satu poin adalah caranya mengadapt, adapt in the writer's language. Ya. Jadi kita harus dari kita bertutur kata seperti ini, kita ubah dia menjadi satu, kita write the language, kita tulis. Ya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Setelah itu kita write and present your idea clearly. Tadi Prof. Cita dan Dr. Miftah telah mengatakan dalam menulis paper itu write
and present clearly. Artinya repeatable. Jadi kalau orang ingin melakukan penelitian itu, dengan membaca paper kita, orang itu bisa merepeat kerja kita. Itu salah satu ukurannya. Setelah itu, kita ketika menulis itu, kita ada evidence-nya. Ketika menuliskan satu metodenya seperti ini, kalau bukan hasil dari metode kita akan cite metode kita itu kepada orang lain. Tapi seandainya kalau the method itu kita yang develop, maka hasilnya adalah metode itu. Nanti orang yang men-cite metode itu. Dan saya pernah melakukan itu juga. Seek someone who can help you. Nah, inilah yang dikatakan oleh Prof. Cita dan Prof. Nipta adalah kita mencari collaborator kita. Collaborator kerja sama-sama menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Karena ketika kita berkolaborasi, kita akan menghasilkan sesuatu yang lebih, ya, sesuatu yang lebih beyond dari apa yang kita bayangkan. Karena dalam berkolaborasi, lebih besarnya adalah bersinergi. Kalau kita bersinergi A, B, C, setiap sinergi itu menghasilkan satu. Karena dia bersatu, apakah dia menghasilkan? Tidak. Ketika dia bersatu, dia bukan hanya menghasilkan 3, tapi dia bisa menghasilkan 10, 20, 50. Itulah objektif kita untuk bersinergi. Berkolaborasi lebih hal yang kecilnya. Sinergi antara, contohnya, surgeon, scientist, let's say basic ilmu, IPA, MIPA di Indonesia nyebutnya MIPA. Setelah itu ada engineer, ada social. Kalau itu digabungkan, dia akan menjadikan satu hal yang jauh lebih besar dan hasilnya jauh lebih banyak. Ya, setelah itu, ya, good researcher dia harus bisa mengkomunikasikan idea are more important. Jadi ide-ide itu harus kita komunikasikan, harus kita bagi ke orang lain, sehingga ide ini akan lebih baik, ya, ide ini akan lebih baik, sehingga lebih berguna untuk orang lain. Yang paling penting salah satunya, surgeon-surgeon dalam melakukan penelitian biasanya idenya itu akan lebih mudah digunakan berbanding saya sebagai engineer. Itu kelebihan. Itu kelebihan sebagai surgeon. Ya, kalau saya bukan surgeon, kalaupun saya ngerti membuatnya, saya tidak ada certified. Saya bukan orang yang certified untuk melakukan sesuatu. Nah, in the systematic approach in assessing situation, yeah, systematic and objective things, yeah, systematic and objective things to arrive at something. Systematic and objective thinking are arrive at the something. Ya, jadi kalau kita melakukan penelitian itu, kalau kita tidak mempunyai satu sistematik dan tidak mempunyai objektif yang baik, ya, dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar. Tapi ketika segala sesuatu penelitian kita buat sistematik dan objektif thinking, ya, I believe that is arrive at the something. Yang kedua adalah logical reasoning. Nah, logical reasoning ini biasanya ketika kita bisa mendetailkan yang pada level kedua tadi, dari study, itu sintesis. Ya, ketika kita bisa mensintesis lebih detail, maka kita lebih bisa melogikkan rasional kita. Contoh, contoh lah ya, mikroskop kita yang
kita punya pada suatu universitas pada satu level A. Dan orang di luar sana pada Europe, US, Western country pada level Z. Jadi ketika kita melihat sesuatu sampel yang sama, hasil yang sama dengan mereka lakukan, ketika kita melihat dengan mikroskop yang kita lihat, kita tidak melihat apa-apa sesuatu yang interesting. Tapi ketika kita melihat sesuatu dengan alat yang lebih canggih, lebih hebat, kita bisa info yang kita dapat itu lebih, itu salah satu contohnya. Maka logical reasoning mereka lebih tinggi daripada kita. Nah, inilah pentingnya dibuat satu ekosistem nantinya, ya, sehingga logical reasoningnya itu lebih. Nanti kita akan bicara ke sana about the ecosystem. Oke? Setelah itu kan analyze things, meaning break down a complex situation in manageable bits that he can focus his attention. Dia maksudnya seperti ini. Jadi kalau kita yang tadi ya sudah melakukan secara sistematik, kita bisa mengolah logical reasoning kita dengan baik. Nah, kita akan bisa menganalyze things dengan penuh meaning, ya, dan breakdown a complex situation. Ya, ini continuity. I believe kalau kita sudah ada itu, kita bisa menghasilkan jauh yang lebih hebat dari ini. Oke? Kita lanjut. Nah, yang di sini adalah others necessary attribute. Ya, ini bisa ditambahkan lagi, Bapak Ibu sekalian. Attribute ini unlimited. Ya, siapapun bisa menyampaikannya berdasarkan expert mereka masing-masing, pengalaman mereka masing-masing. Jadi di sini bukanlah sesuatu hal yang fix bahwa ini adalah suatu kebenaran. Tidak. Share, yang pertama adalah share your knowledge and resources. Ya, research field in fast and expanding. Jadi kalau kita ingin become global, ya, kita harus share. Share about your idea, ya, research field that is your idea in fast, ya, fast and expanding, spread cepat, lebih luas. Gimana caranya publish? Publishnya di mana? Di jurnal yang bagus, gitu. Di jurnal yang bagus. Sekarang, the trend sekarang orang tidak. Apakah kita bermain di Scopus itu bagus? Ya, bagus. Apakah itu suatu target yang bagus? Bagus. Apakah itu sesuatu yang harus bisa kita improve? Ya. Jadi kan dari Scopus kita ada satu lagi, ISI, Web of Science. Ya, itu lebih bagus. Kalau di Singapura itu targetnya dari indeks paper. Jadi kalau orang Singapura dikasih target 10 paper indeks, 70%-nya itu di ISI, Web of Knowledge ataupun Web of Science. 30%-nya baru di Scopus. Jadi visibility mereka akan lebih tinggi berbanding kita kalau kita bermain hanya di Scopus. Kalau Pak Miftah tadi berbicara masalah top tier. Biasanya yang di top tier itu kalau dia di listed is ISI, that is top tier. Seperti itu. Setelah itu facility and lab. Jadi kita harus share facility kita dan lab ke kolega kita. Kita nggak perlu pelit di situ. Saya tulis jangan pelit. Sengaja saya tulis jangan pelit. Kita harus share facility and lab. Kita harus ada, ya. Kita harus share facility kita. Apakah kita share harus free? Tidak. Apakah counterpart kita guna harus kita charge? Mungkin minimum. Apa gunanya adalah dengan banyak jam kita gunakan alat kita, kemungkinan alat-alat kita itu rusak semakin tinggi.
Uang inilah yang merepair alat itu, bukan uangnya untuk di pocket money, bukan. Jadi facility and lab itu harus kita share. Alat saya setiap tahun saya harus kalibrasi. Sekali kalibrasi 20.000 ringgit, more or less 70 juta satu alat. Di mana saya harus cari uang? Kalau tidak saya kenakan charge untuk menjaga alat saya agar kualitinya lebih bagus. Mengharapkan universitas, ada limitation. Karena berapa ribu alat yang ada di universitas kita, dan berapa banyak yang harus di-maintain. Jadi, kita dapat uang dari universitas, dan kita tambah uang kita yang kita generate dari lab kita. Ya. Life is short. Ya. Hidup ini singkat. Karena kalau kita tidak share, apa yang kita bisa tinggalkan? Ilmu kita. Salah satu pekerjaan yang baik itu adalah guru. Agama apapun mengatakan salah satu pekerjaan yang baik itu adalah guru. Hidup kita singkat. Di mana jihadnya guru ini? Yang itu tadi, share your knowledge and your resources. Yang inilah yang tinggal yang menjadi amal. Maka UTM disebut di situ amal indicator. Setelah itu good team player, offer help, be sincere, make others happy. Ya. Kalau kita dalam tim, kita harus offer. Kalau teman kita bertanya, saya kurang ini, kita angkat tangan, saya ada ini. Seperti itu. Dia kesulitan dalam English-nya, kita angkat tangan kebetulan kalau kita lebih. Atau kalau English kita tidak bagus juga, kita tidak apa-apa, kita bisa memberi saran. Atau kita bantu dia baca. Oh, ini memang betul English yang tidak bagus. Dan kita approach ke orang lain. Mungkin ada agent-agent yang bisa sebagai proofread paper kita. Seperti itu. Dan selalu sincere. Apa susahnya kalau kita mengucap terima kasih, nyebut kamu hebat, dan membuat orang menjadi happy. Hingga terbentuklah tim yang sangat kokoh, sangat strong. Setelah itu, working in multidisciplinary approach. Apakah working in this multidisciplinary approach ini tidak baik? Sangat baik. Dulu, waktu saya kuliah, ini dulu Pak Bu ya, waktu saya kuliah di 96 ke 2000 atau S1. Orang mau ngajar satu mata kuliah itu harus orang yang expert. Saya terima. Tapi dalam subjek itu biasanya pasti ada satu expert lain. Nah, kenapa tidak dikombinkan orang yang expert lain ini untuk mengajar? Sehingga para expert lah yang mengajarkan subjek itu. Itu satu. Nah, sama juga kita waktu melakukan penelitian. Balik tadi. Nah, ketika orang lain di luar dari expect subjek itu mengajar, dia terlalu direndahkan. Dulu seperti itu. Saya ngalami juga. Sangat direndahkan. Padahal perspektifnya berbeda. Gitu. Nah, ketika dalam penelitian, work in the multidisciplinary approach ini harus sekarang. Ya, lead to new innovative and knowledge. Kita tidak bisa menjadi orang yang inovatif kalau kita tidak bekerja multidisciplinary. Contoh, kalau surgeon hanya bekerja dengan surgeon, apakah dia bisa serve alat mereka? Tidak. Karena alat-alat yang surgeon buat itu mostly dihasilkan oleh engineer. Idenya dari mana? Daripada surgeon. Jadi dia merupakan satu ekosistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya working in multidisciplinary approach itu baik dan harus gitu.
Jangan silo, has no features. Kita kerja sendiri, even though kita tidak punya teman di kampus kita ataupun di fakulti kita, itu sangat tidak baik. Jadi kita tidak bisa kerja in silo. Ataupun kita hanya kerja dalam grup kita. Tidak bisa seperti itu. Kita harus kerja among others group. Among others group. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Dan I believe hasilnya akan jauh lebih hebat nantinya. Nah, setelah itu brave enough to admit mistake, reflect and correct, say sorry. Ya, itu harus seperti itu. Ini reflect and correct. Saya say sorry itu biasa. Kita sebagai manusia itu kita harus sudah apa ya? Saya mau nyebutnya. Kita itu manusia itu memang selalu melakukan hal yang salah. Makanya kebiasaan kita meminta maaf itu harus lebih. Setelah itu kita reflect and correct, kita betulkan. Ya, kalau in term of paper, saya ada experience. My student, PhD student, first tulis paper untuk menjadikan satu manuskrip, dia merevise sebanyak 35 kali. Tapi alhamdulillah student saya tidak give up. Dia datang terus. 35 kali. First publication langsung Q1 di ISI. It's not in the Scopus. ISI index. Q1. Efeknya apa? Efeknya adalah dia tulis paper kedua, dia hanya perlu 1-2 kali meeting sama saya. Discuss about the paper. Selesai. Submit. Dan sekarang student saya, dia bisa berlari sama seperti saya. Dia bisa menghasilkan sama seperti saya. Nah, inilah tugas seorang guru. Tugas seorang guru membangun karakter seseorang. Itu salah satunya. Better now rather than later. Jadi nggak ada kata terlambat lah ya di situ. Provide leadership. Find your guru. Can be many. Ya. Jadi guru ini bukan hanya satu. Guru saya banyak. Udah, kalau aku sih pas lagi anak nggak terlalu masalah, Bun. Ya. Provide leader, find your guru. Guru ini harus banyak. Dia bukan hanya satu. Banyak guru kita. Guru saya banyak. Surgeon, guru saya, semua. Perspektifnya sangat berbeda. Facilitate your college and your subordinates. Ya. Facilitate. Jadi facilitate kawan-kawan kita. Ya, kita jadi facilitator setidaknya untuk kawan ataupun yang di bawah kita. Yang paling berat adalah be a good listener. Ini sangat berat. A good listener. Sustain your group. Sustain your group. Identify the talent among your subordinates. Ini paling berat. Identify talent. Saya alhamdulillah UTM ada satu database yang diberikan ke saya. Jadi kalau saya ingin orang expert seperti ini, saya dengan mudah keluar nama-namanya siapa aja. Dan saya akan approach orang itu untuk join di grup saya. Make strengthening our group, our center. Setelah itu kita ada mentor-mentee. Mentor-mentee penting. Gitu. Jadi yang profesor membimbing yang non-profesor. Yang profesor and non-profesor membimbing student. Sehingga itu terjadilah mentor-mentee. Hingga semuanya akan terangkat. Tidak ada sesuatu yang impossible untuk maju bersama-sama. Seperti itu. Networking. Always make your sinner, ya. Jadi lebih terang. Networking itu. Jadi networking itu kita buat untuk menerangi diri kita. Jadi kita lebih visibility, jadi nampak. Nanti gimana? Kita nampak di luar. Karena kolaborator kita lah yang mengangkat kita. Dengan kolaborator itu juga
nanti research yang kita hasilkan itu akan publish yang tadi. Kita harus research in field fast and expanding tadi. Jadi nampak semuanya. Publish your work. Publish with your networking. And use affordable platform. Jadi jangan saklek gitu. Metodenya seperti ini, tidak. Kalau ketika saya develop networking, kalau kita duduk tak sama rendah, berdiri tak sama tinggi, saya nggak mau. Saya tidak akan mau membuat networking yang seperti itu. Tidak akan mengangkat kita. Jadi kalau kita membuat networking dan kita mau bekerja sama dan counterpart kita mau bekerja sama, go. Eratkan hubungan itu. Karena itulah yang akan membuat kita bersinar. Believe it. Ya, kalau tidak, ya kalau kita aja gitu kan, kita yang mau, kita buat ini, buat itu, dia kayak diam aja kerja nggak ada, kita kasih paper juga nggak ada, bantu apa-apa, contohnya seperti itu. Tapi namanya ada juga agak susah. Mungkin cara kita approach tidak betul. Jadi orangnya jadi seperti itu. Nah, tapi kalau diajak kerja bersama, sharing sampel, sharing data, nah yang itu men-trigger kerja itu akan lebih oke. Nah, ketika dikasih paper, orangnya akan lebih bersemangat. Karena kalau hanya buat tahu-tahu nggak ada apa-apa, nanti kita kasih paper, kalau related closely, dia akan memberi satu feedback. Kalau tidak, ya tidak. Seperti itu. Ya. Selain itu, networking ini kita mau memvisibility-kan kita ke dunia luar. Diri kita, grup kita, universitas kita. Ya. The global tadi itu bukan hanya diri kita. Kalau universitas kita global, kita akan lebih cepat terangkat. Tapi kalau universitas kita tidak global, kita yang harus mengglobalkan diri kita, nanti kita yang membantu universitas kita itu become global juga. Visibility-nya meningkat. Itu yang harus kita lakukan. Jadi, kalau orang yang di tempat yang bagus, Cambridge, Stanford, MIT, itu tempatnya sudah global. Jadi, orang yang masuk di sana, suka tidak suka, dia akan global, dan kita melihatnya ke sana, kita saya, mungkin Bapak Ibu sekalian. Karena mereka sudah global, universitasnya sudah global. Tapi universitas kita apakah cukup global? No, kita yang harus mengglobalkan diri kita. Nanti universitas itu akan terangkat dengan apa yang kita lakukan. Makanya saya lihat slide di background di slide Pak Miftah tadi. UNER sangat kesulitan untuk mencapai 400 ranking, 500-an. Jadi masuk 500 besar atau ke 400 besar, kesulitan. Kenapa? Karena memang belum global. Nah, ini waktunya kita sebagai academic staff kita membantu universitas menjadi masuk ke peringkat global, 400, 300, 200, top 100, top 50, top 10. Seperti itu. Tanpa staff, tanpa academic staff, nothing. Universitas nggak bisa buat apa-apa. Believe me. Work-life balance. Take care of your health and your family. That is the most. Ya. Sesibuk-sibuk apapun saya harus take care with my family. Itu saya sebagai laki-laki. Saya nggak bisa membayangkan kalau seperti Bu Dini ya. Saya lihat namanya tadi Bu Dini. Bu Dini perempuan, itu take care family-nya itu lebih daripada laki-laki. Itu sudah, nggak bisa diapa-apakan. Tapi kita harus balance. Nggak bisa kepala kita ini hanya kerja. Anak kita perlu kasih sayang, istri, suami perlu kasih sayang. Nggak bisa diapa-apakan. And take care your health. Tanpa kesehatan, nggak bisa.
Ini ada experience 2 bulan lalu. Saya nggak merasa apa-apa. Suddenly UTM buat health screening. Dan saya pergi buat health screening. Suddenly tekanan darah saya terdeteksi 180. Saya bingung. Saya nggak pernah ada tekanan darah tinggi. Tapi kenapa tekanan saya waktu diukur itu tekanannya menjadi 180? Saya berpikir ke belakang, pantesan. Saya dalam sebulan ini banyak tidak tidur. Banyak kerja yang terkendala yang harus saya selesaikan. Dan ada kerja-kerja yang memang short notice yang harus kita selesaikan. Yang itu membuat kita kurang tidur. Nah, itulah menyebab tekanan darah tinggi saya meningkat. Ketika kita lakukan health screening, kita tahu body kita sedang tidak balance. Nah, kita harus menurunkan ritme kerja kita. Kita harus mencari waktu istirahat dan kita perlu close engage with my family, with our family. Ya, jadi kesehatan, kebahagiaan satu keluarga itu sangat penting. Ensure success forever. Ya, you're here and after. Ini dalam. Here and after itu dunia dan akhirat itu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Ensure your success forever. You're here and after. Ya. Dunia dan akhirat. Kalau kita tidak ingat akhirat juga nggak gunanya. Gitu kan? Padahal kerja kita sangat suci. Kerja salah satu pekerjaan yang sangat baik di dalam ajaran agama kita menjadi guru. Tapi kita tidak memperhatikan amal ibadah. Jadi semua yang kita bahas ini, ya, ini related with agama kita masing-masing. Ya. Guru itu pekerjaan jihad, nggak perlu kita perang jihad pergi kemana-mana. Menjadi guru yang baik itu adalah jihad kita. Kalau ada student di sini, menjadi student yang baik itu adalah jihad. Kalau amal yang baik, niat yang baik, dengan amal yang baik, maka jadilah jihad. Kalau tidak gunanya. Jadi untuk student, luruskan niatnya, menuntut ilmu, nanti yang lain akan dapat, insya Allah, here and after itu akan dapat. Jadi jihad-jihad yang kita lakukan itu ada. Saya mohon maaf, saya bukan ingin mengajari suatu ilmu agama, tapi that is my belief based on my experience. Seperti itu. Oke, education ecosystem. Saya melihatnya national, university, dan personal. Ya, saya melihatnya 3 dalam ekosistem ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sendirian nggak ada ekosistem bagus di universitasnya, tidak bagus dari negaranya, ya susah juga kita. Bisa, tapi sulit. Possibility-nya mungkin 1001, gitu kan. Tapi kalau nasionalnya bagus, ekosistemnya bagus, universitasnya ekosistemnya bagus, I believe, ya semua akan bisa jadi bagus. Itu mau atau tidak, seperti itu. Nah, saya berbicara seperti ini. Di sini adalah 10 shifts in the Malaysian education blueprint. Yang ini akan digunakan sampai 2025 di Malaysia. Bermulai dari 2015. Sampai 2025 ini akan digunakan. Jadi, government akan buat holistic entrepreneurs and balanced graduates. Talent excellence, national lifelong learner, quality TVET graduate, financial sustainability, empower government's innovation ecosystem, global prominence, global online learning, transform his e-delivery. Oke. Yang pertama ya, saya tidak akan highlight semuanya. Ya. Holistic entrepreneur balance graduate. Jadi inilah kita sebagai dosen,
sebagai pengajar, sebagai akademia. Kita harus ajarkan student kita dia become entrepreneur. Dia balance. It's not good on the scientist. It's not only good on the scientist, tapi good on the entrepreneurs. Holistic, lengkap. Agamanya bagus, entrepreneurnya bagus, scientistnya bagus, dan dia akan become menjadi good. Ketika dia menjadi besar, dia akan menjadi leader yang bagus. Menjadi leader yang bagus, bukan menjadi orang yang korup. Ketika dia menjadi orang pemimpin, dia bukan menjadi orang yang korup. Talent excellent. Kalau dosennya bagus, ekosistemnya bagus, maka kita akan menghasilkan talent yang bagus. Kalau di UTM itu bisa dikatakan selesai, semuanya bekerja. Tidak ada yang tidak. Seperti itu. Cuma berapa gitu kan. Tapi mostly berdasarkan pengalaman saya yang di bawah bimbingan saya, contohnya anak S1 ya, saya berbicara anak S1, belum di wisuda, selesai S1-nya, nanti ada berapa bulan nunggu wisuda, tapi biasanya sudah kerja semua. Jadi sebelum di wisuda dia sudah kerja, mostly seperti itu. Ya. Setelah itu financial sustainability. Jadi kami ini dididik untuk menjadi CEO. Anybody itu dididik menjadi CEO. Gimana? Kita harus bagus melakukan become scientist. Kita harus bisa mencari uang, ya, memberi income kepada universitas seperti itu. Income untuk penelitian kita. Ini there is no for the pocket money. Ya, there is no for pocket money. Financial sustainability ini hasilnya lebih kepada untuk universitas ataupun untuk research yang akan dijalankan. Seperti itu. Jadi kita sustain dengan sendirinya. Tidak perlu lagi kita minta sedekah sana sini. Seperti itulah konsepnya. Dan gimana kita bisa sustain dengan kaki kita sendiri gitu kan. Dan kita harus bangun ekosistem kita nanti. Ya. Innovation ecosystem. Inilah yang paling penting. Ketika sekarang Indonesia itu Menteri Kementerian Hukum Pak Lauli, saya pernah baca bahwa Indonesia harus meningkatkan innovation, artinya innovation pattern. Kenapa perlu? Karena dalam persaingan suatu negara itu, ketika orang mau invest, yang paling diperhatikan negara mana yang paling innovatif. Itu dilihatnya dari mana? Dari pattern yang dihasilkan. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin menciptakan suatu sistem yang bagus, satu negara yang bagus, dia bisa dilabel dengan innovate country, ya inovasinya harus bagus, harus ada, harus banyak. Makanya pemerintah Indonesia ke arah sana dia. Setelah itu global prominence, ini lebih komplit lagi. Global prominent ini kita harus di-train semuanya sebagai staff. Gimana kita bisa menjadi global? Ya. Apa yang harus kita punya untuk bisa menjadi global? Salah satu yang paling mudah adalah dari publikasi. Nama kita akan cepat naiknya dan orang banyak menghubungi kita. Itu efek. Itu efek kalau kita become global prominent. Ini global prominent ini bukan hanya personal. Ini bisa universitas, ini bisa menjadi satu negara. Ya, jadi global prominent ini bukan hanya diri kita, tapi universitas juga. Kalau universitas kita global, orang dari luar sana akan mencari kita. Saya ketika ke UNAID pertama kali, saya itu terpengah-engah ketika melihat ITD. ITD itu di mata saya sangat seksi. Lengkap, semuanya bagus di situ. Jadi tinggal memboost sehingga bisa menghasilkan lebih lagi. Ya, saya hanya highlight itu dulu. Oke, setelah itu UTM mentransform diri juga, dan UTM membuat satu strategi. Strateginya ya ini. Tahun 1 yang ini targetnya, tahun 2 yang ini, tahun 3 yang ini, tahun 4 yang ini. Jadi tahun 4 nanti pada 2025
UTM juga akan target dia adalah become global prominent. Kenapa? Dia ngikut daripada pemerintah. Gimana caranya? Dengan berbagai macam. Ya, coba salah satunya ya, ini tahun keempat aja. Di sini holistic, innovative, and entrepreneur academia and research excellence, leading industry and community. Ya, global prominent. Dekat sini adalah di sini kita melihat creative, market driven product and service. Headline, making global prominent in academic and research, ya, widening access to flexible and quality education, ya. Setelah itu acceleration high performance delivery, enforcement by effective government system. Setelah itu dia ada lemming growth, ya, provide the green and sustainable organization resources. Yang terakhir itu diversity income generation for financial stable sustainability. Dan UTM membuat core value, ya, core value UTM, integrity, synergy, excellence, sustainability. Itu. Jadi ini gimana university bisa transform, because government sudah transform. Ini yang mereka ingin capai, maka universitas divert ke arah sana untuk mencapai hal yang sama. Sehingga nanti prominent itu, kata-kata global prominent itu tidak hanya kepada personal, tapi dia kepada universitas, dan on top of that dia ada country, yaitu negara kita. Ini ekosistem di UTM yang ada. UTM filosofinya itu adalah the divine law of Allah is foundation of knowledge. Jadi ilmu dari Allah itu adalah foundation dari knowledge. The line commitment to attain excellence in the science, technology, and engineering for well-being and prosperity of mankind. Yeah, that one. So UTM, setelah itu ada education, that is business, core business dia adalah education, research and innovation, service to community. UTM ada core value. Ya, UTM buat satu ekosistem, ada core value, integrity. Yang pertama adalah integrity, yang kedua sinergi, yang ketiga adalah excellent. Setelah itu kita bisa sustain. Gimana kita bisa sustain? Dan ini dibuat PGU, ya, UTM Global Plan pada 2020, yang berakhir nanti dimulai 2020 ini, selesainya nanti pada tahun 2025. Ya, di mana dia bisa sustain? Nanti GDP, where the money come from, ya, income tax, indirect tax, borrowings, non-tax revenue, others direct tax. Itulah income dari UTM nantinya. Jadi diharapkan nanti universitas kami di universitas ini budgetnya sangat limited dari government. Jadi awal-awal kita diberi status seperti itu, kita kelimpungan, dan tidak stabil. Dan sekarang alhamdulillah setelah 3 tahun kita sudah bisa stable kembali seperti semula. Oke, ini UTM Research Ecosystem, ya. Ini saya ingin sampaikan, we need solid base. Ya. Kalau UTM, nanti kalau di UNAIR itu dia harus solid base. Dan semua ini ada di UNAIR. Ada RMC, Research Management System, Bursary, keuangan ada, ICC, rasa saya ada juga, internationalization, commercialization. Setelah itu UPMU ini adalah mensinergikan semua lab. Jadi lab-lab yang kita bangun centralized lab yang alatnya sangat mahal akan diletakkan di UPMU. Setelah itu kita mempunyai good library, UTM operational cost untuk library itu 2 million, artinya dalam 7 miliar setahun, ya, untuk langganan semuanya.
dan sebagainya. Setelah itu ada fakulti. Ya, ada fakulti itu ya kita semua. Ya, fakulti itu ya kita semua. Semua kita ada di situ. Setelah itu UTM Research Ecosystem, Top Management, High COE. Di Malaysia dia ada status namanya High COE, Research Institute dan COE, ya, Center of Excellence. Yang inilah yang menggerakkan UTM. Untuk research itu kita ada High COE, Research Institute, COE. Itulah yang menggerakkan UTM. Nah, KPI yang jalan itu mostly disupport oleh orang-orang yang berada di COE dan High COE Research Institute. 70% dari KPI itu ataupun key amal indicator itu dipikul oleh orang-orang yang ada di dalam High COE Research Institute, Research Center of Excellence. Ya, jadi sangat holistik. Jadi orang-orang ini lebih menampung bebannya. Ya, 70% beban di universitas itu yang dipegang oleh di High COE Research Institute dan Center of Excellence in term of research. Oke, yang ini saya coba membayangkan gini. Tadi saya sudah berbicara masalah negara, saya sudah berbicara masalah universitas, saya berbicara masalah personal. Di sini saya coba gimana cara kita mendevelop ekosistem. Ya, ini National Breakdown the Global Medical Device Market. Ini contoh aja. Jadi contoh ini medical device market size. Inilah dia yang kita buat bersama-sama, baik saya maupun Bapak Ibu sekalian yang ada di sana. Ini medical device. Anything related dengan medical, we call the medical. $56 billion. Ya, karena ada COVID, tahun ini dia turun, market size dia menjadi 442, 3,2% turun untuk market. Nah, market nanti dia akan stabil pada 2021 600 billion. Ya, setelah itu ini kita mempelajari data. Gimana cara kita mendevelop diri kita. Ya, setelah itu percentage medical device company worldwide that expect select country have to strongest growth in sales. Growth in sales 2019. Yang pertama US, market US, Europe, China, India, Brazil, Japan, Canada, Australia, Saudi. Yang masuk cuma Singapura. Itu berapa? Just 6%. Mana Indonesia, mana Malaysia, mana yang lainnya? Tidak ada. Makanya kita harus semangat, harus membangun diri kita masing-masing sehingga country kita ada di list. Gitu. Setelah itu leading medical device companies, ini adalah leading, ya, Medtronic, Johnson & Johnson, Cardinal, Abbott, Siemens, ya, dan lain-lain semuanya. Ini adalah the conquer market in the market. ASEAN, ya, ini in Asian. Ini saya dapat tahun 2015. Ini datanya. Coba perhatikan Indonesia di situ. Oke, saya lihat dulu ya. Ini company multiplayer medical device. Ini yang ada di Malaysia. Ya, yang sebelah kiri ini adalah di Malaysia. Yang sebelah kanan ini Asian. Salah satunya Euromed Laboratory, Philippines. Top Glove, Malaysia. There is none Indonesian. Ini di ASEAN. Oke, Asian medical device market size kategori consumable paling tinggi marketnya. Ya, ada patient orthopedics tinggi juga. Ya, dental production. Ingat, dental ini hanya sendiri, itu market dia cukup besar. Marketnya cukup besar. Ini adalah market-market yang ada di
di region kita. Setelah itu, kalau kita perhatikan, yang ini adalah consumable, dental, patient aid, diagnostic, orthopedic, prosthetic, and others, gitu kan? Coba perhatikan Indonesia. Where is the Indonesia? Indonesia di sini. Ya, ini Indonesia. Orthopedic, prosthetic, none. Dental production very small. Ya, inilah waktunya. Ini waktunya untuk FKG bangun. Gambarkan untuk Malaysia. USD, ringgit. Oke. Coba import. 6.000 million. Can you imagine gimana juga di Indonesia? Jauh lebih ini, Bapak Ibu sekalian. Karena human capital kita tinggi, manusia kita lebih banyak. For sure akan lebih tinggi. Makanya research di medical device itu perlu kita bangun. Gitu. Setelah itu kita develop a new medical device. Ini proses gimana cara kita mendevelop new medical device. Ini saya membuat sendiri ekosistem medical device development. Apa yang kita perlukan? Universities, medical research institution. Inilah dia. Idea. Ya, the idea dan resources. Apa yang bisa kita buat? Prototype, animal testing, preparation for clinical trial. MDA, Medical Device Authority, di Indonesia tidak ada MDA. Di sana ada parts dari Kementerian Kesehatan yang khusus untuk medical. Ya, setelah itu sales. Ini adalah ekosistem yang harus kita hadapi, yang harus kita siapkan sebagai researcher untuk menjadi good prominent researcher, ya, dan kita bisa menjadi CEO. Maksud saya kita bisa menghasilkan uang juga dari apa yang kita hasilkan. Oke, yang ini salah satu contoh saya ingin bangun adalah translate research into application, the three-side collaboration. Oke, saya sebut Meditex. Kita ada di satu institution itu, kami perlu hospital university. Setelah itu perlu company teknologi. 3 ini ditambah 1 government, medical device authority, 4 menjadi 1 hingga produk kita bisa dihasilkan di luar sana. Tanpa ada kerjasama antara 4 institution ini, personal, katakan kita sebagai engineer, hospital, university, teknologi, company yang akan mengambil produk kita, dan authority. Tanpa 4 ini impossible. Produk yang kita hasilkan itu bisa pergi ke market seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian lebih mudah. Kenapa? Karena hospital university-nya ada, teknologinya yang develop teknologinya ada, tinggal mencari company, setelah itu ditambah dengan authority. Gimana all the procedure yang ada itu kita comply. Nah, itu satu different lagi nanti yang harus kita perhatikan. Ini adalah salah satu research yang saya lakukan. Ya, ini saya mohon maaf saya tidak mengejas apa-apa gitu. Cuma ini saya ingin menyampaikan satu data di Universitas Airlangga. Current trend publication. Ini Universitas Airlangga dari 2007 sampai sekarang baru menghasilkan 7.456 paper yang diindeks, oke, dengan total authors 6.324. Artinya setiap orang baru menghasilkan 1.18 paper per satu orang. Ini kurang. Sangat sedikit. UTM itu menghasilkan 41.862 dengan 13.500 orang yang nulis. Jadi double ya, lipatan yang nulis itu double, 2 kali lipat, tapi hasilnya lebih daripada 2 kali lipat. Artinya di UTM menghasilkan 3.1 paper per orang. Seperti itu. Nah,
ini Airlangga ini saya ingin membagikan by subject. Ini saya ingin membagikan by subject. Kalau lihat Universitas Airlangga ini, kalaulah ditutup medicine, pharmacology, toxicology, pharmaceutical, ya, and environment, the collapse. Jadi the main player di Airlangga itu ya di Fakulti Kedokteran dan farmasi. Itulah playernya, environment and science. Betul. Itu yang besar. Kalau tidak ada itu, collapse. Ini adalah bidang-bidang yang ada. Ya. Kalau medicine itu 2.444 yang dipublish. Ya. Health profession itu 40. Ya. Veterinary itu 276. Tidak banyak. Jadi yang memegang peranan penting itu adalah di medicine. Ya. Ini collaboration dengan siapa? Hebatnya karena Universitas Airlangga itu dan University Malaya mempunyai strong collaboration, publishnya banyak dari sana. Karena itu betul, karena di itu mempunyai fakulti medical yang bagus juga. Jadi memang arahnya ke sana. Ini adalah collaboration Airlangga, ya, top 20. Malaya, Brawijaya, ITS, UGM, Universitas Indonesia, ITB, gitu kan, Kobe, saya selalu dengar Kobe, UTM di nomor 13, enggak banyak papernya, hanya 64. Setelah itu University Teknologi Mara 57 paper. Setelah itu Oita University. Jadi inilah presentasinya. Presentasi kolaborasi UNER terhadap universitas yang di luar. Nah, ini adalah dokumen by source. Ya, jadi inilah jurnal-jurnal yang banyak dipublish sama UNER. Ya, ini paper yang paling banyak dipublish di UNER. Yang paling banyak itu adalah Indian Journal of Public Health Research and Development. Ya. Jadi kalau saya perhatikan di sini tidak sampai 50% yang ada di ASI. Makanya untuk become prominent itu Airlangga akan menjadi susah. Sulit sekali. Kalau publish saya mohon maaf, saya tidak ada intention apa-apa. Kalau publish di Indian Journal of Public Health Research and Development, I believe the citation-nya nggak akan banyak. Coba cari publish paper yang di ASI, pasti citation-nya banyak. Semakin banyak presentasi di paper yang bagus, maka citation-nya akan semakin tinggi. Dengan semakin tinggi, maka Anda akan lebih cepat untuk become prominent researcher. Ini Meditech di center saya. Kalau dibandingkan Meditech, gitu kan, cukup banyak kami publication dengan negara lain, ya. Kalau di Amerika itu kita ada Kanada, US, kita ada di Switzerland, kita ada di UK, di Jerman kita ada, Slovenia kita ada, di Iran kita ada, Pakistan kita ada, India kita ada, Australia kita ada, Malaysia, Indonesia, ya, mainly paper kita di Malaysia, ya, di Indonesia kita ada 24 paper dan di Jepang ada 3 paper. Jadi ini distribution publication di Meditech, gitu. Jadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah. Cukup menginspirasi sekali ya untuk kami sebagai akademia khususnya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, sehingga kita bisa berpikir lagi apakah kita ini selama ini sudah menjadi akademia yang baik atau tidak dengan atribut-atribut yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ardiansyah.
Baik, untuk sekarang mungkin kita punya waktu 15 menit kurang lebih untuk sesi tanya jawab. Mungkin ada dari peserta webinar yang ingin bertanya secara langsung atau ada ingin diklarifikasi kepada Pak Ardiansyah. Saya persilakan. Mungkin sambil menunggu, mungkin ada yang bertanya. Ini ada beberapa hal yang terkait dari topik yang Pak Ardiansyah sampaikan. Itu biasanya kalau dari kami, baik dosen maupun mahasiswa di FKG UNER itu mungkin berpikir sebenarnya bagaimana sih supaya kita itu bisa open mind. Karena open mind itu tidak mudah ya Pak Ardiansyah. Kadang kita sudah punya satu keyakinan terhadap suatu knowledge, pengetahuan gitu ya, yang kita yakini bahwa ini benar, kemudian padahal pengetahuan itu kan berkembang ya. Mungkin suatu hari nanti itu sudah tidak seperti yang kita saat ini percaya, tapi untuk open mind, untuk menerima fakta itu mungkin agak susah gitu. Bagaimana kira-kira kita supaya bisa tetap open mind gitu dengan perubahan pengetahuan ini? Salah satunya itu dengan kolaborasi, develop networking. Semakin banyak networking, maka semakin banyak juga info-info yang kita dapat, nulis-nulis baru yang kita dapat. Dengan semakin banyak, kita kan makin terhipnotis. Kalau saya bilang gitu, semakin banyak kita bercerita, contoh ya, kalau saya makin banyak teman saya di dentist, gitu. Nah, pikiran saya akan teracun nih sama orang dentistry. Nah, itu makin lama itu makin berubah cara pandang saya terhadap orang dentistry, mungkin seperti itu. Jadi makin banyak kolaborator kita, semakin open kita, dan kita makin banyak melihat peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan. Peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan sangat luas gitu. Jadi, rupanya dalam penelitian ini kita bukan bisa melihat ini, tapi faktor ini, faktor ini, faktor ini. Gitu. Yang sebelumnya mungkin kita belum pernah terpikirkan, atau kita tidak interested ketika telah dijelaskan secara komprehensif. Nah, iya, rupanya yang ini penting. Sehingga kita coba memasuki ke area itu. Jadi kita lama-lama, lambat laun pasti akan berubah. Setelah itu ya, itu by reading lah. Jadi by reading, semakin banyak di jurnal yang gila lah, yang bagus itu. Dan kita merubah cara pandang kita dari pakai kacamata kuda gitu kan. Karena kita takutnya nanti kita pakai kacamata kuda, kita cuma tahu infonya dari guru-guru kita dulu. Kita bukan menyalahkan dari guru kita dulu, tapi itu yang terbaik kita dapat. Tapi kita nggak mau membukanya untuk berkembang. Kan kita yang diberi ilmu itu kan cuma satu sama guru kita. Nanti kita yang mengembangkan menjadi 2, 3, 4 seperti itu. Nah, nanti berkembang lagi anak murid kita mungkin yang mengembangkannya lagi. Seperti itu. Jadi by proses sedikit-sedikit. Karena memang tidak mudah ya Pak Ardiansyah untuk kita keluar dari comfort zone kita gitu. Kita sudah nyaman dengan apa yang kita tahu sekarang, kemudian kita harus beradaptasi lagi dengan sesuatu yang baru itu agak sulit. Kemudian juga ya dari sangat sulit. Gini, ya. Saya engineer Bu ya. Saya engineer yang berpikiran ketika saya menaikkan kapal terbang, 100 kali menaikkan kapal terbang, harus 100 kali dia naiknya. Kalau tidak, pesawat itu fail, mengakibatkan semua penumpang di situ mungkin meninggal. Seperti itu. Dia tidak bisa, 9 kali ketika kita menerbangkan pesawat, 9 kali naik, 1 tidak. Setiap kita coba 9 kali naik, 1 tidak. Artinya, persentase fail-nya tinggi. Nah, itu kita di mechanical itu sudah dibayangkan dengan yang seperti itu. Nah, kalau di medical, saya bermain data yang unknown, Bu. Tidak ada satu data yang pasti. Gitu. Ketika kalau saya melihat ukuran gigi, contoh Bu ya, pasti datanya varies-nya tinggi, variasinya itu sangat tinggi. Itu tidak bisa diapa-apakan, karena culture ya, orang yang hidup di provinsi ini, makannya apa, itu mempengaruhi struktur tulang mereka,
sehingga kekuatan, size, semuanya itu berbeda. Jadi yang itu sangat sulit saya terima awal. Gitu. Jadi saya pikir ini gimana ya? Kan nggak bisa ya kalau kita menganalisis seperti ini, nanti presentasinya kecil, nanti kita gunakan. Tapi kalau di medical kan tidak seperti itu. Ya, means mungkin kita bisa on statistik dengan orang yang sehat dengan karakteristik seperti ini, ya bisa kita mencapai pengulangannya itu tinggi. Tapi kalau kita besarkan datanya, itu pasti variation-nya sangat tinggi karena parameternya itu terlalu banyak berbanding dengan mechanical. Cara pandangnya engineering gitu. Iya, terkait open mind tadi juga kadang tuh beberapa mahasiswa tuh juga menyampaikan gitu ya. Kadang mereka punya sesuatu pengetahuan yang mungkin saja dia lebih banyak baca gitu ya. Jadi ada beberapa pengetahuan yang seharusnya bisa disampaikan kepada dosennya gitu, tapi mereka cenderung untuk menutup gitu. Waktu ditanya kenapa nggak disampaikan, karena mereka takut gitu, takut untuk ini kan bukan sesuatu yang kalau dosennya biasanya kalau ini ke arah A gitu sudut pandangnya. Nah ini padahal beda sudut pandang B, kan ya takut untuk menyampaikan karena ya itu tadi masalah open mind itu yang mereka khawatirkan gitu, Pak Ardiansyah. Ya mungkin mahasiswanya terlalu takut, Bu. Ya itu kadang untuk mengencourage-nya bagaimana, Pak? Ya karena gini, itu stigma. Ya. Itu stigma bahwa dosen di tempat kita itu kadang menakutkan. Karena saya kan pernah juga sekolah di sana, Bu. Sama, Bu. Sama cara pandangnya. Tapi kan stigma itu berubah. Makin ke sini kan dosen itu makin berubah. Gitu. Jadi, tapi stigma itu ada karena senior itu mengingat. Gitu. Itu yang salah. Jadi harusnya mahasiswa yang baik itu adalah mahasiswa yang bukan berani mengungkapkan fakta. Jadi nanti dosennya, saya nggak melihat dosen yang sekarang yang yang gimana gitu kan, nggak ada lagi sekarang. Ya, mungkin dari 1000 itu 1 mungkin ada ya, tapi bisa dikatakan tidak ada. Jadi stigma di mahasiswa itu yang harus diubah. Ya, untuk berani berdiskusi, jangan berpikiran bahwa dosenku ini kan dia tahu semuanya. Nah, kalau sudah berpikiran seperti itu, nanti research-nya nggak berkembang. Nanti hanya yang mikir cuma researcher, maksudnya pembimbing. Studentnya cuma robot, hanya mengikuti. Nah, itu yang kita takutkan sebenarnya. Dari ya. Baik. Ya, mungkin ada pertanyaan dari peserta webinar. Oke. Kalau yang tadi Pak Ardiansyah sempat menyinggung bahwa akademia itu kan multiple tasking ya, punya tugas yang banyak sekali ya. Kemudian dengan waktu yang fleksibel, sehingga kemungkinan karena dia multiple tasking, kemungkinan untuk stresnya nggak kemungkinan, ya stresnya pun juga pasti akan tinggi ya Pak ya, sehingga dibutuhkan strategi yang baik untuk menurunkan resiko stres tadi. Nah, apakah Pak Ardiansyah itu punya saran atau tips gitu supaya dengan multiple tasking dari kita sebagai akademian, kalau dari kita kan tadi Pak Ardiansyah sudah menyebutkan kita sebagai akademia ya sebagai dosen, sebagai scientist, juga sebagai practitioner gitu kan, jadi 3, bahkan kalau belum lagi sebagai kalau sudah menikah sebagai suami atau istri lebih banyak lagi tugasnya gitu. Apakah ada saran atau tips untuk menyusun strategi supaya kita bisa paling tidak menurunkan resiko untuk stres dalam menghadapi multiple tasking tadi itu? Coba belajar menerima. Jadi sebenarnya belajar menerima ini susah. Terutama katakan dari pihak universitas. Pihak universitas itu memberi kita target seperti ini, dan itu di awal kita sudah stres dulu, karena kita tidak terbiasa. Nah, apa yang biasa saya buat adalah saya tidak pernah memikirkan KPI itu, tapi saya coba giat mendevelop diri saya bahwa saya harus bekerja keras. Nanti ujungnya apa yang saya dapat itulah yang terbaik.
tercapai atau tidak KPI itu saya nomor 2. Jadi saya akan buat maksimum, saya planning kerja saya. Setelah itu saya sampai buat planning, jalankan, nanti dapat hasilnya, itulah yang terbaik untuk saya. Dan kalau dia lebih dari KPI, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin saya cuma ya next year saya akan buat lebih bagus lagi. Itu yang pertama. Datu setelah itu keluarga. Karena saya typically close dengan keluarga. Jadi keluarga inilah yang merilis stres kita. Ketika pulang, anak-anak ada, istri, dan jumpa orang tua, semuanya. Inilah yang merilis stres-stres kita. Jadi kita sudah tidak memikirkan hal-hal yang menakutkan mungkin ya, dengan segala macam KPI yang kita dapat gitu. Jadi dia rilis di situ. Nah setelah itu ya tadi berbuat baik. Berbuat baik ini mungkin tidak terasa ya. Kalau kita banyak diskusi sama orang, kita merenungkan beban orang, itu rilis stres kita. Jadi banyak membantu orang itu merilis stres. Itu satu yang saya rasa seperti itu. Bukan banyak menolong orang kita menjadi stres, tidak, merilis stres kita. Setelah itu jangan lupa health screening. Health screening itu saya biasanya 6 bulan lah, Bu ya. Ataupun mungkin kalau Bapak Ibu sekalian di sini kan peralatan kedokterannya ada, tidak yang ukur BP apa semua yang simpel-simpel itu ada, yang itu bisa diperhatikan simptom-simptom kesehatan kita tuh oke. Setelah itu saya selalu monitor tingkat kesehatan saya itu seperti apa, berapa kali saya sakit selama 1 tahun. Karena saya jarang sakit, gitu kan. Dalam setahun itu mungkin sekali, paling banyak 2 lah. Gitu. Jadi saya tahu lah, kalau makin sering nanti saya sering demam ataupun flu gitu. Itu kan artinya ada something wrong di body kita yang nggak ada yang salah. Dan satu lagi ya olahraga. Olahraga itu kalau ada kesempatan saya akan olahraga. Gitu. Ya setidak-tidaknya sehari lari 5 km itu cukup lah. Gitu. Mungkin cuma di dekat perumahan cukup 5 km. Nge-gym sendiri gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada yang too special, natural aja. Kadang main, ya karena saya hobi basketball, saya main basketball gitu. Main basketball, pergi ke lapangan basket, saya pergi main. Itu sudah mengurangi stres dengan sendirinya. Ya, baik Pak Ardiansyah. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ini, tadi Pak Ardiansyah sempat menyinggung masalah untuk supaya UNER itu bisa masuk ke peringkat 500 besar atau bahkan 400 besar, itu yang mulailah untuk global gitu ya, networking itu yang sangat penting untuk kita bisa mulai itu. Memang kita khususnya FKG juga sudah berupaya gitu setiap tahun gitu ya untuk menambah jumlah networking baik kuantitas maupun kualitas network kita. Mungkin ada pengalaman dari Pak Ardiansyah yang bisa kami menjadikan pembelajaran buat kami dalam meningkatkan networking ini, Pak Ardiansyah. Tricky, Bu. Ya, betul, memang challenge ya, Pak ya. Ya, sangat tricky. Karena satu, kita mau dekat ke orang itu juga sulit. Itu satu. Jadi saya biasanya membuat networking itu tidak dengan sendirinya. Tidak dengan sendirinya. Contoh ya, kalau saya buat networking yang sudah ada sama saya, nanti dia berkembang dari sana. Berkembang dari situ. Contoh saya ada kolaborasi saya sama UM contohnya. Sama UM. Nah, nanti orang UM ini dia ada kolaborasi di tempat lain. Nah, nanti kan kita akan ada komunikasi. Kita akan ada komunikasi. Nanti di situ akan ada dapat value yang kesamaan yang bisa kita kerjasama. Nah, yang itu baru kita buat, insya Allah kualitasnya bagus. Saya tidak suka saya email ke sana, itu ya kita pasti dapat, nanti
buat ini, buat itu gitu kan, nanti sign MOU gitu kan, dah selesai, udah itu nanti bawa table aja. Jadi kalau coba Ibu bandingkan ya, Ibu bandingkan dengan data kerjasama yang ada di UNAIR dengan paper yang publish dengan universitas lain, mana yang lebih banyak? Saya yakin MOU-nya lebih banyak berbanding dengan yang saya tunjukkan tadi di slide-nya. Ini kolaborasi. Ini kan baru 20 aja, ini kita melihatnya baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 20 baru 6 loh. Iya. Ya, tapi jadi kalau ini kan intens Bu ya. Jadi tidak mudah gitu untuk membuat kolaborasi. Harus dicari metode yang tepat. Mungkin kalau sekarang kurang jalan gitu kan. Tapi harus diubah. Apa sih yang harus diubah gitu. Karena salah satunya yang paling mudah adalah student. Jadi student itu harus ada, katakan ada PhD student, saya ada PhD student, gitu. Nanti kita kerjasama, itu nanti kerjanya nanti student, nanti kita berhubungan student, nanti akan yang jalan. Nanti hasilnya akan kelihatan. Tapi kalau kita sendiri itu agak sulit. Saya yakin ke Bu Dini contohnya, sebagai dosen, sebagai praktisi, ada klinik, juga gitu kan, peneliti semua ada di situ, sebagai istri, sebagai ibu, waktunya cuma 24 jam, semuanya perlu attention, ibu udah kerja 8 jam, belum lagi di kliniknya, berapa jam untuk keluarga, hampir tidak ada waktu untuk ibu nulis paper sendiri. Nah, makanya perlu disiasati gimana caranya. Strateginya ya Pak, berarti yang perlu. Iya, itu student loh, nggak bisa nggak. Student itu memang nadi kita. Ya, dan benar-benar harus di-supervise betul-betul ya, supaya hasilnya bisa maksimal gitu. Iya, dikontrol. Iya, dikontrol. Iya. Semuanya bukan dikontrol, dia nggak boleh buat macam-macam gitu. Dikontrol apa yang dia buat itu sehingga nanti dia dalam rel yang ada, tidak keluar dari relnya. Kalau enggak nanti kan cost-nya makin besar kan, Bu. Iya, betul. Nah kan sampel mahal, chemical mahal, selnya mahal, semua mahal. Apalagi di medicine, gitu. Saya ngerti sekali. High cost. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardiansyah. Mungkin untuk kesempatan terakhir ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya sedikit saja membuat ringkasan dari materi yang disampaikan Pak Ardiansyah. Jadi sebagai akademia itu adalah rewarding profession gitu ya, dengan multiple tasking dan flexible time. Dengan taskingnya sendiri itu ekspektasinya sangat tinggi dan juga menjadi salah satu profesi yang sangat dipercaya oleh masyarakat, sehingga kita sebagai akademia itu harus mempunyai strategi yang baik. Jadi bagaimana bisa jadi akademia yang baik? Ada beberapa atribut yang sudah disampaikan oleh Pak Ardiansyah. Beberapa atribut itu adalah kita harus selalu ingin mencari pengetahuan yang baru, terkait dengan kita harus selalu open mind terhadap pengetahuan, dan juga kita harus banyak membaca sehingga kita bisa pemikiran kita bisa terbuka. Kemudian kita harus melakukan continuous searching evidence and answer sehingga kita di situ bisa melihat apakah ada opportunity. Kemudian melihat tren dari masalah di bidang ilmu yang kita tekuni. Kemudian kita juga harus selalu reflecting and raising pengetahuan kita yang sudah kita peroleh, baik dari formal ya atau pengalaman. Kemudian juga kita harus mampu untuk berkomunikasi secara efektif, terutama dalam bahasa tertulis. Ya. Kemudian kita juga harus embrace system thinking approach. Di sini terkait dengan logical reasoning. Ini kita harus mampu untuk breakdown semua hal-hal yang kompleks menjadi hal-hal yang mudah untuk kita menjadikan fokus perhatian kita. Dan ada juga beberapa atribut lain yang bisa kita sesuaikan gitu, sesuai dengan bidang ilmu kita. Seperti itu ya Pak Ardiansyah.
Baik, terima kasih sekali Pak Diansyah untuk materi yang telah disampaikan di sesi 3 kali ini. Sangat inspiratif buat kita sebagai bahan pembelajaran dan motivasi kita sebagai akademia ke depannya. Semoga kita bisa bekerja sama di lain waktu dan juga kami bisa mengundang Pak Diansyah kembali di acara akademik kita yang lainnya. Terima kasih Pak Diansyah. Baik, dengan berakhirnya. Mungkin ada kata yang tidak sesuai, yang menyinggung, saya mohon maaf. Iya. Sama-sama Pak Riasa, mungkin belum ada yang belum sempurna, ada kesalahan dari kesilapan dari kami juga kami mohon maaf sekali, kekurangan juga. Baik, dengan berakhirnya sesi diskusi atau tanya jawab di sesi ketiga ini berarti berakhir pula acara COVID Online Series webinar hari ini. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua sebagai peneliti atau calon peneliti yang luar biasa di masa yang akan datang. Saya, Dr. Gigi Dini Setiawati, izin mengakhiri dan menutup acara COVID Online Series Webinar pagi ini. Terima kasih dan sampai jumpa di acara webinar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga selanjutnya di tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dokter Ardi. Sama-sama, Bu. Terima kasih semua. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter Dini. Sama-sama, Dok. Masih, Bu. Dokter Devi. Kenapa? Iya, pembimbing saya. Iya. Prom saya. Iya. Ya. Terima kasih, Bu Devi. Sama. Saya izin ya. Terima kasih, Dok.